Om Swastiastu, saudara kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Agama Hindu di Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta. Materi kita masih secara daring. Pertemuan kita kali ini masih akan membahas tentang dinamika Hindu Dharma Indonesia, di mana kita akan menelusuri tentang akar keragaman filosofis dan ritual Hindu Nusantara. Kemarin kita sudah membahas teori-teori yang terkait dengan bagaimana masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan berlanjut bagaimana jejak-jejak agama Hindu tersebut kemudian memberikan kontribusi terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia, baik secara historis maupun sampai dengan saat ini. Ya. Warisan Hindu dalam sistem politik dan pemerintahan. Kita melihat banyak kerajaan-kerajaan yang terbentuk setelah agama Hindu masuk ke Indonesia, juga agama Buddha dan yang lain-lain. Nah, salah satu warisan yang kemudian diakui itu adalah terbentuknya sistem kerajaan di Nusantara pada abad-abad awal Indonesia. Jadi dalam sistem kerajaan diyakini bahwa sang raja adalah tulisan Dewa Wisnu yang menjelma untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Ini nanti kita bisa melihat dalam prasasti-prasasti yang ditemukan peninggalan dari masing-masing kerajaan itu, yang di sana dalam prasasti itu ada penyebutan-penyebutan nama raja, kemudian penghormatan raja itu sebagai titisan dari Wisnu. Kita tahu bersama dalam sistem keyakinan Hindu ada yang disebut dengan Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa, di mana diyakini Sri Wisnu adalah sebagai pemelihara, sehingga manifestasinya diyakini turun ke dunia ini sebagai seorang raja yang memelihara, yang memerintah dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, seorang raja memerintah di bawah arahan seorang Brahmana atau pendeta agung kerajaan, ya, sebagai penasihat raja dan pengatur sistem kehidupan beragama masyarakat kerajaannya. Jadi kita tahu nanti ada para Brahmana, para orang-orang suci yang mendampingi para raja sebagai penasihat raja. Nanti kita kemudian dalam sistem pewarisan itu kita mengenal ada istilah para empu, ya, para empu, para wiku, para kawi, dan sebagainya. Nah, inilah kemudian kerajaan-kerajaan bercorak Hindu, Buddha, ya, yang berkembang sejak masuknya Hindu ke Indonesia. Yang tertua kita tahu ada kerajaan Kutai, ya, itu abad ke-4 Masehi, kemudian dilanjutkan dengan Taruma Negara, ya. Lalu ada kerajaan Mataram, ada kerajaan Kediri, ada kerajaan Singasari, ada kerajaan Majapahit, dan kita tahu kerajaan-kerajaan Hindu yang terakhir itu yang bertahan di Bali. Ini yang kemudian salah satu bentuk sistem politik dan sistem pemerintahan warisan dari Hindu yang masuk ke Indonesia. Kemudian berikutnya, masuknya agama Hindu juga berkontribusi pada tadi sistem wilayah di kerajaan Nusantara. Kita tahu ini ada wilayah yang diyakini dulu adalah bagian dari kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, ya, sampai dengan wilayah-wilayah yang sekarang menjadi wilayah negara lain setelah Indonesia merdeka atau Indonesia modern. Tapi sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan Hindu inilah yang kemudian menjadi cikal bakal yang sekarang kita sebut dengan wilayah Nusantara, ya. Jadi dulu jauh lebih luas daripada wilayah yang sekarang Indonesia modern ini. Kita kemudian melihat kontribusi kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah yang di abad ke-9, ya. Mulai dari abad ke-9 ditemukan berbagai prasasti dan peninggalan-peninggalan arkeologis. Salah satunya adalah membangun kompleks Candi Prambanan yang dewasa ini menjadi monumen arkeologi warisan budaya dunia, diakui oleh Badan PBB tentang Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu UNESCO.
sebagai warisan budaya tak benda sekaligus pusat peribadatan umat Hindu. Jadi Candi Prambanan ini ya, meskipun awalnya ditemukan dalam bentuk reruntuhan, sekarang menjadi salah satu monumen tentang pernah berkembangnya Kerajaan Mataram Hindu di Jawa Tengah. Jadi bukan hanya lewat Candi Prambanan ini, tapi juga dibuktikan dengan begitu banyaknya prasasti, kemudian ada karya-karya sastra yang lain yang kemudian menjadi semacam data pembanding bahwa benar ada secara arkeologi kita temukan kerajaan-kerajaan Hindu, tetapi juga pada saat yang sama kita melihat ada peninggalan-peninggalan yang namanya karya-karya sastra. Hal ini menegaskan telah berkembangnya pemujaan kepada Brahma, Wisnu, dan Siwa sejak awal berkembangnya Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa. Saudara, kita tahu bahwa di Bali khususnya saat ini yang diwarisi adalah sistem pemujaan di mana pemujaan itu dilakukan dalam bentuk tri kahyangan ya, atau katakanlah ada pura yang kemudian dibagi sebagai tempat pemujaan kepada Brahma tersendiri ya, pura pemujaan kepada Wisnu tersendiri, kepada Siwa juga tersendiri. Kita mengenal nanti ada, kalau tidak salah ini ya Trikahyangan ya, yang diajarkan Empu Kuturan. Ini adalah merupakan keberlanjutan dari, kita bisa lihat di Jawa sudah ada Candi Prambanan, di mana di kompleks Candi Prambanan ini ada pemujaan kepada Siwa, kepada Wisnu, dan kepada Brahma. Jadi ada Candi Brahma, Candi Siwa yang terbesar, kemudian ada Candi Wisnu. Nah, inilah salah satu monumen penting peninggalan kerajaan Hindu yang sekarang bersama dengan Candi Borobudur ya, menjadi daya tarik wisatawan dunia, menjadikan Yogyakarta sebagai destinasi wisata kedua Indonesia setelah Bali, dan menyumbangkan kebanggaan keluhuran kebudayaan atau budaya leluhur kita di masa yang lalu ya. Kemudian ada kontribusi yang lain yang diberikan oleh kerajaan-kerajaan lain di Jawa, kerajaan Hindu, yang tentu saja saudara semua pasti sudah pernah membaca ini dalam sejarah. Kita hanya akan mengulanginya saja sekilas, untuk kemudian nanti kita akan melihat bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan di masa lalu ini terkait sudah kita sampaikan kemarin, kita bagi perkembangan agama Hindu di Indonesia yang kita pelajari, yaitu masa-masa kerajaan Hindu, masa sebelum kemerdekaan, masa setelah kemerdekaan, dan nanti kita akan melihat bagaimana di era Orde Baru, kemudian era Reformasi. Itu yang kita sepakati untuk kita bahas kemarin, sehingga pengulangan yang ini, yang mungkin saudara sudah pernah terima materi ini di SMA ataupun pernah membaca, ini sekedar mengulang saja. Jadi selain Candi Prambanan tadi ya, yang tadinya berpusat di Jawa Tengah, kemudian ada dugaan bahwa Candi Prambanan dan Kerajaan Mataram itu pindah ke Kerajaan Kediri, kemudian ada kerajaan-kerajaan lain di Jawa Timur, diduga akibat adanya gempa bumi ataupun bisa jadi letusan dari Gunung Merapi. Ingat, ada Gunung Merapi di kawasan Magelang dan Yogyakarta ya, dan sekitarnya, yang menurut catatan sejarah itu pernah meletus dahsyat ya, sehingga pada masa kerajaan-kerajaan Hindu yang tadinya di Jawa Tengah pada akhirnya harus sampai pindah ke wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Timur. Jadi salah satu kerajaan yang terkenal adalah kerajaan yang kemudian disebut dengan Raja Kediri ya. Ada salah satu raja yang namanya Raja Dharma Wangsa Teguh yang memprakarsai proyek besar, yaitu Mangjawaken Biasa Mata, yaitu mengalihbahasakan kitab-kitab itihasa dan Purana karya Maharsi Vyasa dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuno pada abad ke-10. Jadi kita ada
melihat tadi abad ke-9, 8 ke-9 itu pembangunan Candi Prambanan, kemudian kita lihat di abad ke-10 yang ditemukan ini tidak sebesar uh, apa ya arkeologi-arkeologi yang ada di Jawa Tengah sebelumnya, tetapi kemudian kita melihat ada istilah di dalam peninggalan-peninggalan ini. Kalau di Jawa Tengah atau di kerajaan-kerajaan Hindu sebelumnya, ada yang disebut dengan candi sila. Istilahnya sila itu dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa kuno itu berarti batu, sedangkan yang lain ada namanya candi sastra. Sastra itu artinya karya tulis. Jadi temuan kontribusi peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia itu sekali lagi ada dua istilah ini. Yang pertama adalah candi sila dalam bentuk sila artinya batu, berarti dalam bentuk candi-candi, dalam bentuk bangunan-bangunan berupa candi secara fisik. Kemudian ada namanya candi sastra, ya, dalam bentuk karya-karya sastra, tulisan-tulisan atau berbagai karya yang lain, bisa puisi, bisa drama, naskah drama atau naskah-naskah yang kemudian dipentaskan. Kemudian ada juga serat, ya, banyak sekali jenisnya yang kita warisi. Dari sanalah kemudian kita tahu bahwa Raja Dharmawangsa Teguh sebagai Raja Kediri itu memprakarsai proyek namanya Mangjawakan Biasa Mata. Mangjawakan itu artinya membahasa jawakan, mengalih bahasakan menjadi bahasa Jawa. Kemudian biasa itu adalah sebutan untuk Resi Wyasa. Yang kita ketahui bersama, Resi Wyasa itu diakui sebagai pengkodifikasi Caturweda. Ya, kemudian setelah mengkodifikasi Caturweda, Resi Wyasa itu juga diakui sebagai yang menyusun kitab itihasa, khususnya kitab Mahabharata. Ya, kita tahu dalam kisah Mahabharata, Resi Wyasa juga terlibat di dalamnya. Nah, karya Resi Wyasa dalam bentuk Mahabharata inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber ajaran moral, sumber ajaran ilmu politik dan sebagainya yang kemudian dianggap relevan dengan nilai-nilai masyarakat Jawa pada waktu itu. Sehingga Raja Dharmawangsa ini melakukan tugas besar, yaitu menerjemahkan karya Resi Wyasa tersebut, khususnya Mahabharata, ke dalam bahasa Jawa. Itulah sebabnya kemudian disebut dengan Mangjawakan Biasa Mata, yang kemudian kita mengenal ada istilah kitab Astadasa Parwa. Astadasa Parwa itu adalah terjemahan dari kitab Mahabharata bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Jawa kuno. Ini menjadi peninggalan yang luar biasa yang kita pelajari sampai sekarang, ilmu-ilmu politiknya, kemudian ilmu filsafat, agama, dan sebagainya, semuanya ada di dalam terjemahan bahasa Jawa kuno atas Mahabharata yang semula berasal dari Sanskerta. Nah, ini yang dilakukan oleh Raja Dharmawangsa Teguh. Kemudian kontribusi lainnya adalah penyaduran kitab Ramayana dan Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno oleh para Rakawi, menghasilkan karya sastra berbentuk parwa dan kekawin. Ya, kalau parwa itu bentuknya adalah prosa atau narasi atau cerita. Kalau kemudian kekawin itu bentuknya seperti puisi. Ya, kita tahu sampai sekarang di Bali masih ada istilah mekekawin. Ya, ada istilah mekekawin, kemudian ada mecepat dan sebagainya. Kalau di Jawa itu semua diawali dari kontribusi kerajaan Kediri di Jawa Timur. Tadi saya sebutkan ada Astadasa Parwa yang merupakan saduran kitab Mahabharata ke dalam bahasa Jawa kuno, menjadi rujukan penting dalam proses perjuangan pengakuan Hindu sebagai agama oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1965. Ya, nanti kita akan bahas secara khusus ini bagaimana perkembangan
Hindu setelah era kemerdekaan Indonesia, bagaimana kontribusi kitab-kitab yang sastra Jawa kuno tadi dalam upaya para tokoh kita memperjuangkan Hindu sebagai salah satu agama yang diakui di Indonesia. Nanti kita bahas pada pokok bahasan pertemuan khusus ya tentang ini. Tapi bahwa kemudian kitab-kitab Astadasaparwa ini berperan penting untuk konteks itu. Kemudian Kakawin dan Jawa Purwa, Kakawin dan Parwa Jawa kuno hingga dewasa ini masih menjadi sumber kajian sastra di Bali dan menjadi bahan kajian untuk kegiatan tadi. Ada mau Kakawin, ada mau bebasan, kemudian ada juga kegiatan usaha dharma kita dan pesantian umat Hindu di Bali. Kemudian kontribusi kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Ya. Wilayah kerajaan Majapahit mencakup wilayah yang sangat luas ya. Ini kita tahu sekarang wilayah Indonesia Nusantara ya. Dulu lebih dari ini ya. Menjadi cikal bakal istilah Nusantara ya, Sumpah Palapa Gajah Mada itu ya menyatukan kerajaan Nusantara yang setelah masa kemerdekaan wilayah kerajaan Majapahit ini menjadi cakupan wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa kerajaan Majapahit, agama Hindu bercorak Siwaisme berkembang pesat, berdampingan dengan agama Buddha, ya, melahirkan varian agama Hindu Siwa Buddha yang hingga saat ini masih berkembang di Bali. Jadi keunikan kerajaan Majapahit ini adalah berkembangnya dua agama besar yang berasal dari India, yaitu agama Hindu. Kita tahu agama Hindu di India lahirnya, begitu juga agama Buddha itu juga lahir di India, berkembang di India, meskipun sekarang seolah-olah dia lahir dari Cina atau dari Thailand, dari negara-negara lain ya, padahal aslinya agama Buddha itu juga sama-sama lahir dari India. Nah, dalam sejarahnya di India itu antara agama Hindu dan agama Buddha ya sempat ada perselisihan ya. Ada beberapa konteks pertikaian baik secara filsafat maupun secara historis, ada bentrokan-bentrokan fisik sehingga agama Buddha lebih banyak berkembang di luar India. Nah, uniknya adalah pada zaman kerajaan Majapahit di Jawa Timur ini, agama Hindu ya khususnya yang Siwaisme itu hidup berdampingan dengan kerajaan Buddha atau agama Buddha yang kemudian peninggalannya kita ketemukan dalam bentuk Candi Borobudur salah satunya ya. Kemudian di kawasan Candi Prambanan itu juga ada bentuk-bentuk yang merupakan kombinasi atau perpaduan antara Hindu dan Buddha. Jadi bibitnya itu sudah ada di sejak kerajaan di Jawa Tengah ya. Kita tahu di Jawa Tengah ada Prambanan dan Borobudur. Rupanya ini berkembang lebih lanjut pada masa kerajaan Majapahit sehingga ada agama Siwa Buddha yang menjadi dua agama besar yang berkembang di kerajaan Majapahit pada waktu itu ya, dan ini masih berlanjut di Bali sampai sekarang. Salah satu warisan praktik keagamaan Hindu zaman kerajaan Majapahit di Bali saat ini adalah dalam bentuk pemujaan bersama oleh pedanda Siwa dan Buddha dalam berbagai ritual keagamaan besar di Bali. Saudara, kita bisa lihat ya, Anda tentu lebih paham yang berasal dari Bali. Ini ada upacara-upacara yang dipimpin oleh pedanda Siwa dan pedanda Buddha gitu ya. Nanti upacaranya dilakukan kemudian dipuja bersama oleh dua katakanlah agama yang sekarang dibedakan kalau di Indonesia menjadi dua agama yang berbeda, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Tetapi prakteknya ya yang pemujaan ini bersama-sama oleh pedanda Siwa dan pedanda Buddha ini masih berlangsung sampai sekarang, khususnya di Bali ya. Ini bukti-buktinya seperti ini. Kemudian doa dan mantra puja yang diucapkan berasal dari teks-teks keagamaan Siwa Buddha dari zaman kerajaan Majapahit ya. Ini hasil penelitian dari Andre Akri ya, yang kemudian mendokumentasikan bagaimana ini ya, proses kerukunan ini ya berlangsung. Jadi salah satu kontribusi besar dari kerajaan Majapahit adalah adanya kehidupan beragama yang rukun
yang berjalan berdampingan meskipun dalam konteks negara asalnya, yaitu di India, Hindu dan Buddha, ada perselisihan-perselisihan paham. Meskipun sampai sekarang juga istilahnya masih ada perbedaan itu di Indonesia, tetapi pada zaman Raja Majapahit itu bisa hidup berdampingan dan diakui bersama-sama. Nah, saudara, puncak dari warisan kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu dan Buddha atau Siwa Buddha tadi, itu adalah dalam bentuk sesanti atau semboyan yang kemudian menjadi dasar negara kita, ya, namanya Kitab Sutasoma menyebutkan Rwaneka Datu Winus Wara Buddha Wiswa Bibeki Rakwa Ring Apan Kena Parwanosen Mangkang Jinatwa Kelawan Siwa Tatwa Tunggal Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Saudara, kita tahu ya, meskipun sekarang ini kerajaan Hindu ya, katakanlah sudah sistem kerajaan baik Hindu, Buddha dan lain-lain di beberapa tempat sudah dianggap tidak lagi berkembang di era sekarang, tetapi kita bisa lihat bahwa peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu itu masih menjadi salah satu yang berkontribusi terhadap pembentukan negara Indonesia. Kita tahu, saudara, Garuda ya, Pancasila itu dilambangkan dengan burung Garuda. Kita tahu Garuda dalam ajaran Hindu, sistem keyakinan Hindu, burung Garuda itu adalah tunggangan dari Sri Wisnu. Ya, Garuda, simbol Garuda ini yang kemudian dijadikan lambang negara kita. Sekarang meskipun negara kita maaf mayoritas adalah Muslim, tetapi lambang negara kita dalam bentuk burung Garuda yang merupakan salah satu ya yang diajarkan di dalam Hindu. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua ini diucapkan oleh Muhammad Yamin, diusulkan oleh Muhammad Yamin ya pada saat rapat pembentukan dasar negara tahun 1945. Ya. Kemudian disetujui ini menjadi semboyan negara dan disetujui oleh Soekarno. Karena itulah, saudara, kontribusi paling besar yang menggambarkan bagaimana keragaman ya, keragaman budaya, filsafat, keragaman, berbagai keragaman yang kita miliki, kebinekaan Indonesia itu disatukan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tidak lain adalah warisan dari kerajaan Majapahit yang tertulis dalam kitab Sutasoma ya, karya Mpu Tantular. Ini kontribusi yang mau tidak mau harus kita akui, secara sejarah orang tidak bisa melupakan ini. Ya, inilah salah satu kontribusi besar Hindu di Indonesia terhadap konsep kenegaraan, kemudian semboyan dan simbol negara yang kita sebut sekarang sebagai Nusantara atau Indonesia. Nah, saudara, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana kejayaan Hindu di Indonesia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu, tapi kemudian kita juga melihat setelah mencapai puncaknya ada fase kemunduran dari kerajaan Hindu di Indonesia. Setelah kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan, ya, agama Hindu di Jawa mengalami kemerosotan dan Hindu mengalami perkembangannya hanya bertahan di Pulau Bali. Hindu di Bali berevolusi selama 500 tahun dan menjadi bentuknya yang sekarang. Jadi sejak Majapahit runtuh itu ya, Hindu berevolusi, berkembang selama hampir 500 tahun ya. Kemudian perkembangan-perkembangan itulah terjadi di Bali ya. Indonesia juga terputus konektivitasnya dengan India sebagai sumber kerajaan Hindu, sehingga perkembangan inilah yang menyebabkan antara agama Hindu di India boleh dikatakan sekarang agak berbeda dengan perkembangan agama Hindu di Bali. Jadi kalau ditanyakan mengapa seolah-olah ada perbedaan secara ritual, bentukan fisik, tampilan ritual atau upacara Hindu di India dengan di Indonesia, itu karena bisa dipahami selama 500 tahun kita
pisah, tidak ada hubungan secara langsung antara India dengan Indonesia, khususnya Hindu di Bali, sehingga berkembang sesuai dengan konteks daerah, konteks politik, dan konteks geopolitik masing-masing. Nah, pengikut Hindu yang tidak ke Bali menyisir ke Gunung Bromo dan dikenal hingga saat ini menjadi Gunung Tengger, Hindu Tengger ya. Jadi ini yang menurut para ahli sejarah dikatakan ketika kerajaan Majapahit runtuh itu ada yang memilih istilahnya berpindah ke Banyuwangi, kemudian ke Bali, tapi ada juga kelompok-kelompok umat Hindu yang tetap bertahan di Jawa, ya, tetap bertahan di wilayah Jawa, tapi ada juga yang kemudian mereka menyisih, boleh dikatakan menyisih ke Gunung Bromo yang sekarang dikenal dengan istilah Hindu Tengger. Nah, tentu saja kita tahu ada perbedaan secara tampilan fisik bagaimana Hindu di Bali dengan Hindu yang ada di Gunung Bromo ini. Tentu saja bisa kita pahami ya. Karena ada perbedaan tadi, perkembangan secara politik, secara geografis dan sebagainya. Kemudian sebagian kecil penganut Hindu lainnya bertahan di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Kemudian praktek agamanya lebih cenderung pada Tapa Brata, yoga dan samadhi, dan tidak bisa mengekspresikan ritual keagamannya secara terbuka. Varian Hindu di Jawa yang demikian itu dikenal sebagai Hindu Jawa atau dikenal juga sebagai Kejawen. Jadi sekali lagi saudara, ada 3 kelompok Hindu, kita katakan seperti itu. Tadi yang pertama adalah yang berkembang ke Bali, ya, lewat Banyuwangi kemudian melanjutkan ke Bali, itu Hindu yang sekarang kita kenal sebagai Hindu Bali. Kemudian ada juga yang memilih ke arah Gunung Bromo, sekarang kita kenal sebagai Hindu Tengger, ya. Kemudian ada juga umat Hindu yang tetap leluhur kita itu bertahan di Jawa, namun kemudian ya praktek keagamaannya tidak bisa lagi secara utuh mengekspresikan ritual-ritualnya. Ya, kalau di Bali sekarang kita bisa melihat ada ritual-ritual yang cenderung bisa ekspresif gitu ya, secara masif ritualnya kelihatan, ada seninya, ada berbagai upacara-upacara yang besar yang dilakukan karena memang pada dasarnya Hindu di Bali pada masa itu bisa secara leluasa mengekspresikan kehinduan mereka khususnya lewat seni, lewat budaya, lewat tampilan adat istiadat dan sebagainya. Nah, sementara itu yang leluhur kita yang bertahan di Jawa, sementara pada saat yang sama kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Mataram Islam dan sebagainya berkembang, mereka tidak bisa melakukan praktek keagamaannya secara katakanlah fisik, tampil ekspresif begitu ya. Maka yang kemudian dilakukan adalah mereka memilih melaksanakan praktek-praktek keagamaan Hindu yang bentuknya itu lebih kepada ke dalam. Misalnya ada istilah yang kita kenal namanya Tapa Brata. Tapa Brata, kemudian ada yoga, ada samadhi. Ya, Tapa Brata ini yang dilakukan secara personal, bisa jadi dilakukan di rumah, tidak harus terlihat oleh masyarakat luas ekspresinya. Ya, ini yang dilakukan dalam bentuk Tapa Brata, yoga dan samadhi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Kejawen atau Hindu Jawa. Ya. Ketika kita bicara tentang tadi variasi praktek keagamaan Hindu di Jawa atau di Nusantara, bahkan kita bisa mulai melihat Hindu Bali berkembangnya seperti itu. Ya. Dia bisa menjadi kerajaan Gel-Gel, kerajaan Klungkung, kemudian ada kerajaan-kerajaan yang lain. Ya. Sementara di Jawa, di Tengger misalnya, mereka bertahan sebagai sebuah komunitas masyarakat, tapi tidak sampai membentuk kerajaan. Ya. Sementara yang bertahan di Jawa, ya, mereka lalu lebih mengutamakan, kalau kita katakan dalam Hindu ada filsafat, ada etika dan upacara.
di dalam konteks masyarakat yang kejawen atau Hindu yang bertahan di Jawa itu tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk upacara, sehingga yang lebih mereka lakukan biasanya adalah dalam bentuk pengendalian diri atau etika-etika yang itu diajarkan dalam bentuk ajaran tapa, brata, kemudian ada yoga dan samadhi. Jadi lebih internal, lebih personal, ya. Ini bisa menjelaskan tema yang kita bahas, ya. Mengapa ada begitu banyak perubahan, variasi antara Hindu yang ada di Indonesia, ya. Ini yang berasal dari kerajaan-kerajaan Hindu yang memang Hindu. Nanti kita akan membahas bagaimana sistem-sistem keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat atau setiap suku bangsa yang ada di Indonesia yang nanti setelah kemerdekaan mereka harus ada saatnya memilih, gitu ya. Itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, itu saudara yang bisa kita bahas dari fase kerajaan-kerajaan Hindu sebelum kemerdekaan Indonesia, ya. Intinya bahwa sejak runtuhnya kerajaan Majapahit ini Hindu sudah mulai katakanlah mengalami evolusi atau perubahan adaptasi masing-masing sesuai dengan konteks daerahnya, sesuai dengan konteks politik yang dialami pada masa itu, sehingga ini menjadi bibit-bibit atau boleh dikatakan menjadi cikal bakal yang bisa menjelaskan mengapa Hindu di Bali seolah berbeda dengan Hindu di Tengger, berbeda dengan Hindu di Jawa, berbeda juga nanti dengan Hindu-Hindu yang ada di pulau-pulau yang lain. Salah satu sebabnya adalah ini tadi, ya, karena mereka berkembang secara sendiri-sendiri, kemudian ada konteks wilayah atau geografis, ada politis yang memungkinkan ada yang berkembang secara ekspresif, secara eksternal gitu ya, secara katakanlah terkasat mata. Misalnya di Bali, Hindu ekspresi seni dan budayanya luar biasa, tetapi di kerajaan-kerajaan di komunitas Hindu yang ada di Tengger atau di Jawa, karena ekspresi seni dan budaya ini tidak bisa dilakukan karena lingkungan yang tidak memungkinkan, pada waktu itu kerajaan Islam berkembang dan sebagainya, maka ada ekspresi yang lain yang sifatnya lebih dalam bentuk personal atau ke dalam. Ini yang bisa menyebabkan kenapa kalau Hindu di Bali lebih banyak ritual-ritualnya, tapi Hindu yang di Jawa atau Hindu yang di Tengger sekali lagi tidak bisa melakukan hal yang sama. Ya, ada perbedaan-perbedaan ini yang harus kita pahami, yang menyebabkan sekali lagi seolah-olah ada keragaman yang luar biasa antara Hindu di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Ya, itu yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Intinya bahwa sebagai sebuah agama, konteks historis agama Hindu di Indonesia itu sangat luar biasa, ya, selama berabad-abad, dan banyak kontribusi yang telah diberikan oleh ajaran Hindu terhadap sistem kerajaan di Indonesia. Ada sistem politiknya, kemudian ada kebudayaan, dan sampai sekarang kita masih bisa melihat bahwa devisa negara yang terbesar itu diperoleh dari wilayah-wilayah yang ada pernah berkembang atau masih berkembang unsur-unsur agama Hindunya di masa lalu maupun di masa sekarang. Saudara, kita harus akui bahwa destinasi wisata nomor 1 di Indonesia itu adalah di Bali. Dengan Hindunya, dengan kebudayaannya, dengan ritualnya, dengan eksotis alamnya. Kemudian juga harus diakui bahwa destinasi wisata terbesar kedua itu adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan Yogyakarta. Ya, kita tahu Yogyakarta memang ada Malioboro, kemudian ada budaya-budaya yang lain, tapi ingat Yogyakarta itu mendapat keuntungan khusus, ya, keunikan. Orang datang ke Jogja itu sebenarnya tujuannya adalah berkunjung ke Candi Prambanan yang ada di wilayah Klaten, gitu ya. Sebenarnya Prambanan itu ada di Kabupaten Klaten. Klaten itu masuknya Jawa Tengah, dan juga
berkunjung ke Candi Borobudur, peninggalan kerajaan Hindu yang letaknya di Kabupaten Magelang. Jadi Prambanan dan Borobudur sebenarnya, maaf, lokasinya persisnya itu tidak berada di wilayah Yogyakarta. Tetapi di Jogja juga ada keraton. Nah, keraton ini masih sedikit banyak mewarisi atau masih melaksanakan tradisi-tradisi dan budaya yang merupakan warisan Hindu. Itu sebabnya, saudara, kita harus berbangga bahwa meskipun sekarang kita seolah minoritas, tapi banyak hal yang diwariskan dari ajaran-ajaran Hindu yang berkontribusi besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ini bagian pembahasan kita terkait dengan bagaimana kontribusi Hindu di masa kerajaan Hindu, untuk kemudian pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas dan mendiskusikan bagaimana setelah Indonesia merdeka, gitu, apa yang terjadi terhadap agama Hindu, apa yang harus dilakukan oleh umat Hindu untuk beradaptasi dengan satu fase perkembangan Indonesia, tadinya berbentuk Nusantara kemudian menjadi berbentuk Republik, ya, NKRI. Itu apa saja yang akan terjadi, adaptasi apa saja yang harus dilakukan umat Hindu, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, saudara, terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu dalam tema selanjutnya, yaitu membahas bagaimana Hindu di masa kemerdekaan di awal-awal Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.